Bab 450 Domain 1000 Ilusi Nafsu. Yun Kuezi terkejut dan berkata, apakah itu domain nafsu lamamu? Nenek moyang ketiga mengangguk dan berkata, ini adalah wilayah nafsu saya. Jika dia berhasil dalam kepemilikan, dia pasti akan mengambil bagian dari kekuatanku. Bagaimana saya bisa membiarkannya berhasil? Hal itu terpisah dari saya dan ditemukan oleh seorang pembudidaya kecil. Saya percaya bahwa kultivator kecil itu ada di dalam makam Suzaku sekarang. Meskipun saya tidak dapat menghancurkan domain, saya dapat membuat sedikit perubahan padanya. Biasanya, itu tidak masalah, tetapi selama kepemilikan, itu akan membuat kepemilikannya gagal. Tanda petik ganda tutup. Setelah leluhur ketiga selesai berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Tumbuhan di dahinya mulai bergerak secara misterius. Tato keluar dari tanaman dan menghilang di udara. Di makam Suzaku, Wang Lin berjalan ke altar dan mengaktifkannya. Dia merasakan altar itu memindahkannya dan dia baru saja akan menghilang. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda tiba-tiba keluar dari dahi Liu Mei, diikuti dengan teriakan Meiji. Bagaimana bisa seperti ini? Ada kekuatan dengan jenis energi yang sama seperti aku mengganggu milikku. Bagaimana bisa begitu? Ketika Meiji lahir, dia kehilangan semua kenangan tentang penciptanya, jadi ini adalah pertemuan pertama mereka dari sudut pandangnya. Setelah dia memasuki tubuh Liu Mei dan menghancurkan domain Liu Mei, dia tiba-tiba merasakan sakit di jiwanya. Rasa sakit ini menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya dan membuatnya merasa sangat lemah. Akibatnya, domain Liu Mei diimbangi dan dia dipaksa keluar. Pada saat Meiji dipaksa keluar dari Liu Mei, mata Liu Mei terbuka dan dia berkata, kamu adalah ilusi terakhir, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tanda petik ganda tutup. Setelah Liu Mei berbicara, sejumlah besar kabut merah muda tersedot kembali ke dalam dirinya. Meiji menjerit. Dia masih benar-benar tidak berdaya. Dia merasa putus asa sebelum mengepalkan giginya dan membentak, jika aku tidak bisa memiliki kamu, maka mari kita bergabung. Dengan itu, Meiji menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya meledak dan jiwanya runtuh. Bahkan wilayah nafsu birunya yang kuat juga runtuh, dan semuanya masuk ke Liu Mei. Semua ini terjadi sangat cepat. Pada saat Wang Lin berbalik untuk melihat Liu Mei, Meiji sudah pingsan. Pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda keluar dari setiap pori-pori di tubuh Liu Mei. Pakaian di tubuh Liu Mei berubah menjadi debu dan menghilang. Apa yang muncul di depan mata Wang Lin adalah tubuh sangat indah Liu Mei yang akan memikat hampir semua pria. Wang Lin tidak punya cukup waktu untuk berpindah sebelum kabut merah muda menyebar ke segala arah. Dia hanya bisa dengan cepat mundur dan menciptakan hembusan angin yang dipenuhi dengan energi spiritual celestial untuk melindunginya. Namun, meskipun ia mundur dengan sangat cepat, kabut merah muda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hembusan, seolah-olah itu halus, jadi cepat menyebar. Itu menyebar terlalu cepat. Bahkan ketika Wang Lin mundur, beberapa kabut merah muda masih memasuki pori-porinya. Namun, jumlah kabut merah muda yang memasuki tubuh Wang Lin tidak terlalu banyak, jadi setelah mengaktifkan sedikit energi spiritual surgawi, dia mendorong sebagian besar dari itu keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia terus mundur sampai dia akhirnya bisa menghindari kabut merah muda. Kabut merah muda ini bukan mantra, itu terbentuk dari suatu domain. Itulah sebabnya angin tidak berpengaruh pada itu. Ekspresi Wang Lin gelap ketika dia melihat kabut merah muda yang menutupi lembah. Sosok yang sangat memikat perlahan muncul dari dalam kabut merah muda. Kulit Liu Mei yang semula putih dan sempurna sekarang menunjukkan sedikit merah kemerahan dan matanya kadang-kadang akan memperlihatkan tatapan yang kejam dan di waktu lain memperlihatkan tatapan penuh nafsu. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang melalui perjuangan yang menyakitkan. Pada saat ini, kekejaman di mata Liu Mei menghilang dan nafsu memenuhi matanya. Dia mengeluarkan senyum yang sangat indah saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Semua kabut merah muda di sekitarnya tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Kabut merah muda menyebar seperti gelombang kejut, membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Kecepatan di mana kabut merah muda menyebar jauh lebih cepat daripada Wang Lin. Dalam sekejap mata, puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi dunia merah muda. Gunung-gunung juga ditutupi oleh kabut merah muda ini, memberikan ilusi bahwa itu semua hanya mimpi. Wang Lin tidak jauh dari Liu Mei, mereka berada di tengah kabut merah muda. Awalnya, dengan kekuatan mentalnya, dia akan mampu menahan ini jika dia berhenti bernafas dan mengaktifkan wilayah kekuasaannya. Tetapi ketika Wang Lin mundur sebelumnya, sedikit kabut merah muda telah memasuki tubuh Wang Lin. Biasanya, dia hanya perlu menemukan tempat untuk mengolah sekitar satu batang dupa untuk memaksanya keluar sepenuhnya, tetapi sekarang dia tidak punya waktu. Saat kabut merah muda mengelilinginya, kabut merah muda di dalam dirinya terlepas dari segel dan bergerak melalui tubuhnya. Berkat kabut merah muda di dalam dan di luar tubuhnya, Wang Lin kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Domain 1000 ilusi yang kejam sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini benar-benar hanya 999 ilusi dan masing-masing mewakili kehidupan yang dijalani Liu Mei. Liu Mei di sekte Xuan Dao hanyalah salah satu dari avatar. Liu Mei memiliki 999 avatar seperti ini untuk mengalami 999 ilusi yang berbeda, dan ia hanya membutuhkan satu lagi untuk domainnya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Setelah mencapai tahap akhir, dia hanya akan membutuhkan cukup giok langit sebelum dia bisa mengambil cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan. Satu langkah bisa mati atau satu langkah itu bisa mengarah menjadi seorang pembudidaya ascendan. Penampilan Meiji adalah cobaan berat bagi Liu Mei. Tanpa campur tangan leluhur ketiga, Liu Mei kemungkinan besar akan dirasuki, menjadi boneka yang hanya tahu cara menikmati kesenangan indria. Itulah sebabnya, di matanya, Wang Lin tercela. Bantuan yang tidak disengaja oleh leluhur ketiga memaksa Meiji runtuh untuk menyatu dengan Liu Mei, menyebabkan hidupnya menjadi ilusi ke 1000 Liu Mei. Domainnya saat ini jauh di atas domain hidup dan mati Wang Lin, yang hanya pada tahap awal transformasi jiwa, jadi dia jelas dia tidak bisa menahannya. Kabut merah muda yang menutupi segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer sekarang perlahan-lahan kembali ke lembah. Proses ini berlangsung selama 2 hari. Semua kabut merah muda di luar lembah telah kembali, tetapi lembah itu sendiri masih tertutup kabut merah muda. Dari dalam kabut, tangisan menyakitkan seorang wanita bisa didengar, tetapi suara itu juga dipenuhi dengan kesenangan. Suara itu seperti nyanyian peri yang akan membuat jantung siapapun berdetak kencang. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut merah muda itu perlahan memudar, memperlihatkan seorang wanita berbaring di sisi altar. Clarity perlahan kembali ke matanya. Riak energi datang dari altar, artinya seseorang baru saja berteleportasi. Tak lama setelah itu, semua kabut merah muda menghilang dan lembah kembali seperti sebelumnya. Wanita itu duduk tegak dan sedikit mengerutkan kening ketika dia meraih untuk mengambil tas memegang. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh telanjang wanita itu disembunyikan di bawah gaun putih. Dia berdiri, memandangi bintik-bintik merah di altar, dan mulai merenung. Aku tidak bisa percaya bahwa ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejam adalah ilusi ini. Saat ilusi ini muncul, domain berubah ke domain 1000 ilusi nafsu. Semua ini seperti ilusi, namun begitu nyata. Saya tidak pernah berpikir bahwa ilusi terakhir domain 1000 ilusi saya yang kejam akan diperoleh seperti ini.
ini. Guru ingin saya meninggalkan tanda saya di hati Dao Wanglin, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa ilusi terakhir saya akan mengandung auranya. Alis Liu Mei berkerut erat saat dia melihat kekejauhan dan akhirnya menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat kompleks di dalam hatinya, dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa kehilangan. Semua yang baru saja terjadi benar-benar di luar harapannya. Tubuh Wanglin muncul di gurun di bagian dalam makam Suzaku. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit dengan ekspresi yang sangat kompleks. Saat dikelilingi oleh kabut merah muda, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Ketika kabut merah muda menghilang, dia melihat seorang wanita di bawahnya. Pada saat itu, hatinya merasakan sakit untuknya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi saya harus mengesampingkan masalah ini dengan Liu Mei untuk saat ini. Memikirkan itu tidak ada gunanya. Wanglin menghela nafas saat dia menyentuh titik di antara alisnya. Disinilah manik yang menentang surga berada. Naschen Soul Limuan perlahan pulih di dalam surga menantang manik, dan suatu hari dia akan terbangun. Wanglin merenung sedikit sebelum dia menghilang dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Bagian dalam makam Suzaku juga berbeda dari apa yang dikatakan si Tunan kepadanya. Si Tunan mengatakan bahwa bagian dalam makam Suzaku tidak besar dan ada gunung di tengahnya. Generasi pertama Suzaku meninggalkan Dao Suzaku Seal di dalam gunung, dan disitulah jenazahnya berada. Setiap Suzaku dibudidayakan di sini selama beberapa bulan untuk mendapatkan warisan segel Suzaku. Akal ilahi Wanglin menyebar dan menyapu daerah itu. Tempat ini terlalu besar untuk Wanglin untuk menutupi dalam akal ilahi, tetapi ia mendeteksi kehadiran yang kuat. Kehadiran ini segera merilis aura penuh mereka ketika mereka melihat Wang Li, seolah-olah mereka berusaha memprovokasi dia. Hati Wanglin bergetar. Semua kehadiran ini adalah bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa. Tidak hanya bagian dalam memiliki lebih banyak bentuk kehidupan ini, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada yang di luar. Mata Wanglin menyala, lalu dia memilih arah dan dengan cepat terbang ke sana. Tujuan pertamanya adalah menemukan gunung yang seharusnya menjadi pusat tempat ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika kultivation planet kristal hancur, dia harus menggunakan metode yang diberikan si Tunan padanya. Kristal planet kultivasi ini sangat tirani, itu adalah kekuatan absolut yang diberikan aliansi budidaya untuk peringkat 6 negara budidaya. Setelah para pembudidaya telah mencapai tahap ascendant dan telah mengalami mencoba menemukan dao mereka sendiri, mereka mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan potongan jiwa mereka kembali dari kultivation planet kristal. Namun, tak satu pun dari Suzakus yang bisa mengambil kembali jiwanya. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan segel Suzaku dan sedikit banyak kehilangan gelar Suzaku mereka.